Di video kali ini kita akan membahas cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini adalah gambar sederhana dari jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat ukur panjang sama seperti halnya mistar dan mikrometer skrup. Hanya bedanya jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan mistar, namun lebih rendah dibandingkan dengan mikrometer skrup. Nah, jangka sorong ini cocok untuk mengukur panjang benda, diameter luar pipa, diameter dalam pipa ataupun kedalaman pipa. Ya. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian, diantaranya yaitu ini yang disebut dengan rahang luar, yang fungsinya untuk mengukur panjang benda ataupun diameter luar dari pipa. Yang ini disebut dengan rahang dalam, fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari pipa. Dan di sini sebenarnya ada lagi yang namanya ekor, ya. Nah, ekor ini berfungsi untuk mengukur kedalaman pipa atau kedalaman benda secara umum. Kemudian pada jangka sorong terdapat dua skala. Pertama, skala yang atas ini yang persis seperti skala pada mistar atau penggaris, ini disebut dengan skala utama. Sedangkan yang garis kecil di bawah ini yang disebut dengan skala Nonius. Nah, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong akan dijelaskan sebagai berikut. Ada berbagai macam versi dari skala Nonius, dan yang kita gunakan saat ini adalah versi yang paling sederhana. Nah, di versi yang paling sederhana ini, kalau kita lihat jarak 9 mm pada skala utama, ini 9 mm, ini dibagi menjadi 10 garis pada skala Nonius, ya. Nah, ini menyebabkan bahwa setiap satu strip pada skala Nonius ini akan memberikan nilai sebesar 0,1 mm. Ingat ya, kalau pada skala utama jangka sorong ini kan seperti penggaris atau mistar biasa, berarti setiap satu stripnya ini bernilai 1 mm, ya. Nah, dalam posisi seperti ini maka akan ada dua garis pada skala Nonius yang berimpit dengan skala utama, yaitu garis yang awal dan garis yang akhir. Apabila skala Nonius ini kita geser sedikit, misalkan seperti ini, gitu ya, maka akan kita lihat bahwa di antara 10 garis pada skala Nonius ini cuma ada satu garis yang berimpit dengan skala utama, ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, ini tidak berimpit, tidak berimpit, tidak berimpit, tidak berimpit. Ini yang berimpit, ya, di garis keempat. Ya, garis kelima nggak berimpit, dan seterusnya. Nah, jadi cuma garis keempat yang berimpit dengan skala utama. Nah, inilah yang dimanfaatkan pada pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Cara membacanya adalah sebagai berikut. Misalkan ada benda, kita ingin ukur, kita letakkan di sini, kemudian kita jepit. Nah, berapa hasil pengukuran yang didapatkan dari jangka sorong ini? Cara membacanya adalah, pertama, kita lihat angka 0 pada skala Nonius. Ini terletak di mana pada skala utama. Nah, kalau kita lihat dia terletak di sini, ya, di sini itu yaitu terletak di
angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lebih banyak ya, tapi enggak sampai 8. Hampir mencapai 8 tapi belum mencapai 8. Nah, berarti kita tuliskan skala utama ini menunjukkan nilai 7 mm ya. Lebih banyak nih ya. Nah, lebihnya berapa? Kita lihat dari skala Nonius. Di antara 10 garis pada skala Nonius ini akan ada satu yang tepat berimpit dengan skala utama. Kita lihat ini tidak. Ini dia ya. Nah, garis di sinilah yang dimana skala Nonius dengan skala utamanya berimpit, yaitu di garis ke 9 pada skala Nonius. Maka berarti skala Nonius memberikan tambahan hasil pengukuran sebesar 9 kali, ingat satu strip itu memberikan nilai 0,1 mm ya pada skala Nonius. Nah, ini berarti sama dengan 0,9 mm. Maka hasil pengukuran dari jangka sorong ini merupakan jumlah dari nilai yang diberikan skala utama ditambah nilai yang diberikan oleh skala Nonius. Yang diberikan oleh skala utama ini 7 mm, yang diberikan oleh skala Nonius ini 0,9 mm, berarti hasilnya sama dengan 7,9 mm ya. Nah, inilah hasil pengukuran dari panjang benda ini. Sekarang kita coba panjang benda yang lain. Misalkan ini ada benda, kita letakkan di sini, kemudian kita jepit. Nah, kita coba baca hasil pengukurannya. Di sini terlihat bahwa angka 0 pada skala Nonius terletak di nilai 10-11 mm pada skala utama dengan lebih, ada lebihnya ya. Berarti kita tuliskan inilah nilai hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong. Sekarang sebagai latihan, coba tentukan hasil pengukuran panjang benda berikut. Ini ada benda, kita jepit. Nah, coba kamu baca skala yang ditunjukkan. Nah, tentukan hasil pengukurannya berapa. Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar. Silakan.